Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah belajar tema 1 sampai tema 4. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, materi di tema 4 sudah habis. Sekarang mari kita ulas kembali soal-soal di ulangan harian. Tema 4 subtema 3, lalu kita ulas penilaian harian tema 4 subtema 4. Kali ini kita ulas dulu yang penilaian harian tema 4 subtema 3 ya. Kalian sudah mengisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Setelah itu kalian mengerjakan soal-soal ini sekitar 2 minggu yang lalu. Mari kita bahas satu-satu. Soal pertama, berikut ini merupakan hak ketika bermain, kecuali. Nah, karena di sini ada kata kecuali, berarti perintahnya itu yang bukan hak ketika bermain. Coba kita lihat dulu jawaban yang A, mendapat bantuan. Apakah itu hak? Apakah itu hak? Ya, mendapat bantuan adalah hak. Yang B, mendapat kesempatan bermain. Apakah itu hak? Iya, itu adalah hak. Mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan adalah hak. Yang C, diperlakukan dengan adil. Apakah itu hak? Iya, itu adalah hak. Lalu yang D, menghargai teman bermain. Apakah menghargai itu merupakan hak? Kita dengarkan kembali apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan menghargai itu adalah yang kita lakukan. Berarti menghargai itu bukanlah hak tetapi kewajiban. Berarti jawaban untuk nomor 1 yaitu D, menghargai teman bermain. Ya, karena D bukan hak melainkan kewajiban. Lalu soal berikutnya, untuk menjawab soal berikutnya kita perlu membaca dulu paragraf yang ada di soal. Judulnya Tetangga Baru. Lani, Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani, tentu ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. 2. Kalimat yang merupakan kewajiban kita dalam bertetangga berdasarkan teks di atas adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Coba kita bahas satu-satu jawabannya. A, membersihkan tempat tidur. Itu merupakan hak apa kewajiban? Itu merupakan kewajiban. Tapi apakah membersihkan tempat tidur ada di dalam teks? Tidak, berarti bukan A jawabannya. Yang B, merapikan alat main. Ini merupakan kewajiban atau hak? Ya, ini merupakan kewajiban, tetapi apakah ini berkaitan dengan apa yang dibaca tadi? Tidak. Yang C, mengenal tetangga. Apakah ini kewajiban kita? Ya, betul. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Dan apakah ini ada di teks? Ya, ada di teks. Maka dari itu jawabannya C. Lalu bagaimana yang D? Mengenal diri sendiri. Ini juga merupakan kewajiban tetapi tidak terdapat pada teks. Nomor 3. Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Nah, di sini kita diminta membuat kalimat saran. Untuk membuat kalimat saran, sebaiknya kita awali dengan kata sebaiknya. Jadi, salah satu jawaban yang benar adalah
Sebaiknya Lani memperkenalkan diri dahulu sebelum menanyakan nama temannya. Lanjut, nomor 4. Senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, senangkah kamu mempunyai tetangga? Jawab dulu iya atau tidak. Kalau senang jawab ya, kalau tidak jawab tidak. Lalu, apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa kita harus mengenal mereka. Kita harus menjenguk ketika mereka sakit dan sebagainya. Nomor 5. Ayah Ale memetik rambutan sebanyak 750 buah. Ia akan membagikan rambutan tersebut kepada para tetangga. Ya, ada kalimat membagikan, berarti ini soalnya pembagian ya. Setiap tetangga akan mendapat rambutan dengan jumlah yang sama. Banyak tetangga dan rambutan yang diterima setiap tetangga adalah, nah di sini ada 4 pilihan. Mari kita bahas satu-satu. Ya, yang A, jika banyak tetangga yang mendapat rambutan 7 orang, banyak rambutan yang diperoleh setiap orang 100 buah. Ya, apakah 750 dibagi 7 sama dengan 100? Betul, salah? Salah ya. 750 dibagi 7 itu bukan 100, maka jawabannya A itu salah. Lalu yang B, jika banyak tetangga yang mendapat rambutan 8 orang, banyak rambutan yang diperoleh setiap orang 95 buah. Apakah 750 dibagi 8 orang itu sama dengan 95? Tidak. Maka jawabannya salah. Yang C, jika banyak tetangga yang mendapatkan rambutan 9 orang, banyak rambutan yang diperoleh setiap orang 80 buah. Apakah 750 bagi 9 sama dengan 80? Salah. Lalu yang D, jika banyak tetangga yang mendapat rambutan 10 orang, banyak rambutan yang diperoleh setiap orang 75 buah. 750 dibagi 10 sama dengan 75. Maka jawaban yang betul yaitu D. Nomor 6. Perkalian berikut yang hasil kalinya adalah 480 adalah 4 kali 130 sama dengan 520. Maka yang A bukanlah jawabannya. Yang B, 5 dikali 94 sama dengan berapa? 5 kali 4, 20. 5 kali 9, 45. 470. Jadi bukan jawabannya ya. Yang C, 6 kali 7, 5. 5 kali 6, 30. 7 kali 6, 42. Jadi 450. Sedangkan yang diminta adalah 480. Jadi ini bukan jawabannya. Lalu yang D, 8 kali 60. 8 kali 6, 48. Tambah 0-nya di belakang, 480. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Coba ya betul, ya betul. Jawaban yang betul adalah D. Memberi hiasan bibir pada boneka sebaiknya berwarna A, kuning, B, merah, C, hijau, D, ungu. Semua warna ini sebetulnya bisa dijadikan warna bibir, cuman yang umumnya yaitu warna merah, yang B.
8. Tahapan membuat gambar dekoratif yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah: A. Buat gambar salah satu bangunan datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Apakah pada gambar ini ada gambar bangunan datar di salah satu kotaknya? Tidak ada, berarti ini penjelasannya bukanlah jawabannya. Lalu yang B, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak masing-masing berukuran sekitar 5 kali 5 cm. Nah, ini ada beberapa kotak yang ukurannya 5 kali 5 cm, maka jawaban yang betul adalah yang B. Kalau yang C, coba kita lihat penjelasannya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, karena di sini belum ada gambarnya, baru ada garis-garis, maka penjelasan yang C itu tidak sesuai. Yang D, buat gambar serupa pada kotak lainnya. Yang D juga tidak sesuai dengan penjelasan yang ada di gambar ini karena belum ada gambar yang bisa dicontoh untuk digambar di kotak-kotak lainnya. Nah, segitu dulu ulasan penilaian harian tema 4 subtema 3. Sekarang mari kita masuk ke penilaian harian tema 4 subtema 4. Nah, nomor 1 mendapat penilaian harian tema 4 subtema 4 ini kita pelajari, kita laksanakan minggu lalu. Mari kita bahas jawabannya ya. Nomor 1, mendapat fasilitas tempat berobat merupakan hak sebagai A. anak, B. siswa, C. tetangga, D. warga negara. Ya, tempat berobat itu apa aja? Ada puskesmas, rumah sakit. Nah, fasilitas ini itu merupakan hak sebagai warga negara, karena sebagai warga negara jika kita sakit kita berhak untuk berobat. Ya, coba kita lihat ya, jawabannya betul tidak yang D? Iya, betul yang D. Nomor 2, di rumah sakit ada titik-titik yang wajib memberikan pelayanan kesehatan. Ya. Jadi yang melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu siapa aja? Apakah A. guru dan siswa? Tidak ya. Kalau guru dan siswa itu di sekolah. Yang B. dokter dan perawat. Betul tidak? Ya, betul. Dokter dan perawat itu bekerja di rumah sakit. Maka jawaban yang tepat adalah B. Sedangkan yang C dan D itu tidak bekerja di rumah sakit. Jadinya bukan merupakan pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke nomor 3. Andri mempunyai 2 buah susu kotak. Adik Andri suka sekali minum susu kotak. Kalimat saran yang tepat sesuai kalimat tersebut adalah A. Andri hendaknya membagi susu kotak dengan adiknya. Betul tidak? Iya, betul. Karena di sini Andi harus belajar berbagi. Yang kedua, yang B, sebaiknya Andri menyembunyikan susu kotaknya agar tidak terlihat oleh adiknya. Ya, ini tidak sesuai karena Andi di sini mencerminkan sikap tidak terpuji. Ya, yang C, Andri seharusnya tidak memberikan susu kotak kepada adiknya. Ini juga kurang tepat. Seharusnya Andi memberikan susu kotak ke adiknya. Yang D, adik Andri seharusnya meminta ibu untuk membelikannya. Ya, ini juga kurang tepat ya, karena dalam pernyataannya itu Andi punya 2 susu kotak dan Andri harus membaginya. Nomor 4,
Dina selalu lupa membawa pensil ke sekolah. Kalimat saran yang tepat diucapkan kepada Dina adalah A. Sebaiknya Diana tidak usah menulis karena tidak membawa pensil. Ini kurang tepat ya. Kalau kita lupa bawa pensil, sebaiknya kita berusaha untuk mencari atau meminjam pensil ke teman yang lainnya. Coba kita lihat yang B. Sebaiknya Dina selalu meletakkan pensil di tasnya. Nah, ini merupakan jawaban yang tepat. Daripada meminjam ke teman, akan lebih baik jika Dina selalu meletakkan pensil di tasnya, jadi tidak ketinggalan. Yang C, sebaiknya Dina mengalungkan pensil di lehernya. Ini juga sebetulnya bisa dilakukan, tapi kurang tepat ya. Yang D, sebaiknya Dina selalu membawa uang untuk membeli pensil. Kalau pensilnya ketinggalan, Dina bisa saja membeli pensil baru di sekolah. Tapi bagaimana kalau tiap hari? Apakah Dina harus membeli pensil tiap hari? Maka ini tidak tepat ya. Yang tepat adalah sebaiknya Dina selalu menyimpan atau meletakkan pensil di dalam tasnya. Nomor 5. Perhatikan pembagian berikut. Titik-titik dibagi 30 sama dengan 100. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, nah, karena yang kosong ini di bagian depan, di sini yang bisa kita lakukan adalah 100 dikali 30. Ya, 100 dikali 30 berapa? 3000. Maka jawabannya itu yang B ya, karena 100 kali 30 sama dengan 3000. Berarti 3000 dibagi 30 sama dengan 100. Nomor 6. 1250 dibagi titik-titik sama dengan 250. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, nah, seperti yang tadi kita bisa gunakan pembagian. 1250 dibagi 250 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Ya, 1250 dibagi 250 sama dengan 5. Nomor 7. Made membuat topi dari kertas. Membuat topi dari kertas menggunakan teknik apakah A. Potong, B. Lipat, C. Sobek, D. Tempel. Kalian sudah pernah membuat topi. Nah, teknik yang kalian gunakan itu apa? Iya, potong. Jadi kertasnya kok potong sih. Iya, lipat. Jadi kertasnya dilipat-lipat sehingga berbentuk topi. Nomor 8. Karya berikut ini dibuat dengan teknik lipat, yaitu, coba lihat yang A. Ada gambar panda ditempel di kertas. Apakah ini teknik lipat? Bukan ya. Yang B. Ada daun kering ditempel-tempel ke kertas. Apakah ini teknik lipat? Bukan ya. Yang C. Ini ada kertas warna dipotong-potong lalu ditempel di buku gambar. Apakah ini teknik lipat? Bukan juga ya. Lalu yang D, ini ada kertas warna yang dilipat-lipat menjadi berupa burung. Apakah ini teknik lipat? Iya, maka jawabannya adalah D. Ya, segitu dulu ulasan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan.